Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman Tegal Majo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal soleh, thalabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas ayat yang kelima dan ayat yang keenam dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang kelima dari surat Ali Imran bahasanya innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah samar baginya satupun yang di langit ataupun satupun yang ada di bumi. Tidak samar artinya Allah tahu, sehingga maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya, mengetahui segalanya, segala apa yang terjadi di langit ataupun di bumi. Bahkan kejadian dan peristiwa berupa langkah kaki semut hitam di batu hitam di tengah gelapnya malam, Allah pun tahu berapa banyak langkahnya, kemana perginya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan betul-betul mengetahui. Maka maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal ini tentu bukan hanya sekedar supaya manusia punya wawasan, oh Allah itu maha tahu. Tentu maksud dibalik ayat ini bukan hanya sekedar kita tahu secara teori bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tahu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tidak lepas dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun maksud dan tujuan dari kalimat ini adalah tarbiyatul insan. Allah Subhanahu wa ta'ala memaksudkan dengan ayat ini adalah untuk mendidik manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan dengan ayat ini, manakala ayat ini betul-betul merasuk dalam sanubari seorang manusia, maka dia akan terdidik untuk semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersemangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diharapkan setelah mentelaah ayat ini, dia menyadari dan tidak punya prasangka adanya satupun amal perbuatannya dan ucapannya yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruhnya betul-betul Allah ketahui. Tidak ada satupun amal soleh, amal kebajikan yang kita lakukan kecuali Allah ketahui dan Allah catat dan Allah akan siapkan balasannya. Dan tidak ada satupun amal kejelekan, ucapan kejelekan yang kita lakukan kecuali Allah tahu, Allah catat, dan Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya dan telah Allah siapkan hukumannya. Maka jika ayat ini betul-betul merasuk dalam sanubari kita, merasuk ke dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam, maka ayat ini akan membuahkan kita waspada untuk melakukan waspada dan takut, tak khawatir, punya rasa takut untuk melaksanakan hal-hal yang Allah larang, dan merasa khawatir, takut dan waspada untuk meninggalkan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menyadari semua Allah ketahui, meskipun kita sendiri dalam kamar, pintu dikunci, jendela ditutup, bahkan lubang angin ditutup, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui maksiat apa yang kita kerjakan. Dan di sini kita jumpai betapa kita bisa lihat dan bisa kita perhatikan betapa Allah adalah zat yang maha pemurah. Ketika kita mau melakukan satu maksiat, ketika ada manusia yang mau melakukan maksiat, dia tutup pintu, tutup jendela, sambil dia bermaksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengirimkan udara kepada dirinya.
dalam keadaan dia durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan seandainya orang tersebut mau bermaksiat, dia tutup pintu, tutup jendela, kemudian Allah juga tutup pernapasannya karena Allah marah dengan maksiatnya, selesai sudah. Dan seandainya seorang melakukan maksiat seperti itu, tidak akan ada orang yang berani maksiat. Karena saat dia berbuat maksiat, Allah tidak mau kirimkan napas, Allah tidak akan kirimkan udara, mati tentu risikonya. Namun demikian maha pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai ketika manusia itu berbuat maksiat kepadanya, dia masih mengirimkan nikmatnya. Dia paksa manusia tersebut untuk tetap merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paksa dia untuk menerima nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah dan sungguh besar dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sungguh betapa banyak dan betapa lancangnya kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka di antara pelajaran penting dari ayat ini adalah berisi tahdzir min mukhalafatillah, adalah ancaman keras kepada kita sekalian, kepada semua manusia, ancaman keras untuk melanggar dan menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pelanggaran yang kita lakukan sekecil apapun, di tempat seaman apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Oleh karena itu maka Allah sampaikan di surat An-Nisa bahasanya semua manusia, maka manusia itu tidak akan berbuat maksiat kecuali dalam keadaan bodoh. Maksiat itu baru terjadi manakala orang itu bodoh dan tidak tahu dan kurang menyadari kalau Allah adalah zat yang maha tahu. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang keras siksaannya. Karena jika seorang itu berada dalam kesadaran penuh bahasanya Allah mengetahui perbuatannya, dan jika itu maksiat dan Allah akan siapkan siksaan untuknya, dan siksaan Allah itu adalah siksaan yang demikian keras, maka tidak akan ada satupun manusia yang melakukan maksiat. Kapan manusia melakukan maksiat? Ketika kesadaran tersebut berkurang, alias pengetahuannya, kualitas pengetahuannya bahasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu itu berkurang, baru pada saat itu manusia berani melakukan maksiat. Baru berani melakukan maksiat dalam bentuk meninggalkan kewajiban atau menerjang hal-hal yang Allah larang. Dan perlu diketahui bahasanya maksiat itu tidak hanya menerjang hal-hal yang Allah larang. Banyak orang mengidentikan maksiat dengan menerjang apa yang Allah larang, berzina, mencuri. Allah melarang mencuri, diterjang. Allah melarang berzina, diterjang. Dan padahal maksiat itu bukan hanya menerjang larangan, meninggalkan hal yang diperintahkan juga maksiat. Tidak sholat itu maksiat, tidak puasa itu maksiat, hartanya berlimpah nggak berangkat haji itu juga maksiat. Itu maksiat. Kemaksiat tidak hanya identik dengan orang mendem, orang judi, orang mabuk-mabuk, orang ngepil, ngedrak. Namun ya ndak daftar haji padahal duitnya bertumpuk-tumpuk, proyeknya lancar. Ini juga maksiat. Itu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu satu hal yang patut untuk disadari, bahasanya maksiat itu bukan hanya perbuatan menerjang hal-hal yang terlarang, meninggalkan hal-hal yang wajib, itu juga maksiat. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya apapun baik yang besar ataupun yang kecil terjadi di jagat raya ini, baik itu jagat raya yang kita lihat, langit dan bumi, atau yang lainnya di luar pengetahuan kita, semuanya Allah ketahui dengan sempurna. Tidak ada yang lewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi yusawwirkum fil arham." Dialah Allah
zat yang memberikan rupa, memberikan gambar kepada kalian fil arham ketika kalian sudah berada di rahim. Kaifa yasha, sebagaimana yang Allah inginkan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, maka jika kita yakini dan kita sadari bahasanya yang menciptakan dan memberi rupa adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia adalah zat satu-satunya zat yang berhak dan layak untuk disembah, diibadahi. La ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Dan Dia Al-Aziz. Ya, Dia adalah Al-Aziz Al-Hakim. Dia zat yang maha perkasa dan Dia juga adalah zat yang maha bijaksana. Ya, maka Allah sampaikan dalam ayat ini bahasanya Dialah Allah yang memilihkan untuk kalian dan menentukan untuk kalian rupa tertentu yang Allah tetapkan dan Allah inginkan. Maka rupa tertentu yang ada pada anak itu adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kehendak Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah kemudian bertentangan dengan realita bahwasannya kondisi fisik bapak dan ibunya itu menentukan. Kondisi bapak dan ibunya itu menentukan. Oleh karena itu maka anak itu secara umum mirip dengan bapaknya atau mirip dengan ibunya atau mirip dengan dua-duanya. Maka ma yasha atau kaifa yasha, Allah berikan rupa untuk kalian kaifa yasha sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu tidak berarti sebagaimana Allah kehendaki tersebut itu tanpa ada sebab. Tentu keadaan fisik bapak dan ibunya itu menjadi sebab yang juga menjadi faktor yang menentukan dan ikut berperan untuk bagaimanakah keadaan fisik seorang anak. Dan di sini Allah katakan fil arham, Allah lah yang memberikan rupa, maksudnya pokok rupa. Karena tentu ayat ini tidaklah bertentangan dengan realita bahasanya nanti setelah keluar dari rahim rupa manusia mengalami perkembangan. Rupa manusia mengalami perkembangan. Dulu ketika TK wajahnya seperti ini, SD seperti itu, SMP-nya sudah berubah, SMA-nya tambah berubah. Nah, setelah kampung kuliah berubah sama sekali. Namun dasar rupanya itu tidak berubah. Peseknya tetap pesek. Peseknya tetap pesek. Maka mancungnya tetap mancung. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rupa di rahim. Allah memberikan rupa di rahim itu bisa kita katakan rupa yang dimaksudkan adalah pokok rupa. Karena ini tentu ayat ini tidak bertentangan dengan realita yang menunjukkan ada perkembangan wajah dan perkembangan rupa yang terjadi pada manusia setelah keluar dari rahim. Namun pokok rupanya sudah ditetapkan di rahim. Bagaimanakah bentuk dasar hidungnya itu sudah ditentukan. Lambenya itu memble ataukah tidak itu sudah jadi paket dari sononya. Meskipun kemudian nanti ada perkembangan, boleh jadi dulu kuning kemudian jadi hitam atau dulu hitam kemudian mengalami perbaikan, maka itu satu hal yang mungkin dan realita menunjukkan hal tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan fil arham, Allah yang memberikan rupa di rahim. Allah memberikan rupa di rahim di sini adalah pokok rupanya. Pokok rupanya sudah Allah pada saat keluar dari rahim itu sudah jelas bentuknya. Kaifa yasha sebagaimana Allah kehendaki. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dengan sebab-sebab yang Dia tentukan. La ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat Allah adalah Al-Aziz Al-Hakim, Dia adalah zat yang maha perkasa dan Dia adalah zat yang maha bijaksana.
Untuk Al-Hakim bagi nama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memiliki beberapa makna. Kalau kita terjemahkan Al-Hakim dengan zat yang Maha Bijaksana, itu sebenarnya adalah menerjemahkan Al-Hakim dengan salah satu kandungan dari makna nama Allah Al-Hakim. Karena nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, Al-Hakim adalah maknanya adalah hakim. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menetapkan hukum. Maka boleh dan tidak salah seandainya kita terjemahkan Al-Azizul Hakim, dia zat yang maha perkasa dan dia adalah zat yang menetapkan hukum. Dan demikianlah realitanya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala lah zat yang menetapkan hukum, dan hukum Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hukum kauni. Hukum kauni ini bahasa lainnya adalah takdir. Maka yang punya otoritas untuk menetapkan hukum kauni, ini lahir, ini sakit, ini mati, ini sembuh, ini selamat, ini kecelakaan, kecelakaan terus ini mati, atau kemudian hidup. Ini naik pesawat terbang dan mati, ataukah naik pesawat terbang dan bisa turun hidup. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukumnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya. Meskipun pilotnya pilot terlatih, ya, kalau memang jatah hukumnya itu mati, ya mati ya. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun boleh jadi pesawatnya sudah demikian canggih, ada kursi pelontarnya atau apa, ya kalau nanti pesawatnya mau meledak itu tinggal dipencet kemudian pakai parasut bisa selamat. Ya, meskipun pesawatnya demikian canggih dan harusnya canggih, ya kalau memang jatahnya mati, mati. Meskipun umurnya baru 31 tahun sama 40 tahun ya. Maka ya mati tidak harus nunggu ya, umur tertentu ya. Boleh jadi yang 31 tahun ya, mati duluan ya. Yang 50 tahun nggak mati-mati ya, maka ya, itu adalah yang punya otoritas menetapkan hukum tersebut. Siapa mati, selamat, sehat ya, sakit, kecelakaan, ataukah sehat walafiat, semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, mati itu tidak ada nomor urutnya, yang lahir duluan kemudian mati duluan. Boleh jadi lahir belakangan, mati duluan. Ya. Yang sudah lahir duluan kemudian matinya paling belakangan, ya, satu hal yang mungkin untuk terjadi. Ya, orang Jawa bilang mati itu seperti pohon kelapa, ada yang cengkir jatuh, ada yang kemudian degan jatuh, ada yang baru kelapa jatuh, ada yang beluluk jatuh, ada yang kemudian sudah kering kontang di atas pohon kelapa tidak jatuh-jatuh, harus kemudian dijatuhkan kalau mau jatuh. Demikianlah orang mati, ada yang bayi mati, ada yang remaja mati, separuh bayi mati, ada yang tua mati. Maka itu hukum kauni, itu hukum kauni atau takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun orang yang bisa menentang hukum kauni. Tidak ada yang bisa membangkang. Kafir, mukmin, semuanya terikat dengan hukum kauni dan tidak bisa mengelaknya. Kemudian ada hukum yang kedua adalah hukum syar'i. Ya, itulah semua aturan Allah Subhanahu wa taala, semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi titik beda yang membedakan manusia antara satu dengan yang lain. Ya, yang membedakan mukmin dan kafir itu hukum syar'i, bukan hukum kauni. Kalau hukum kauni alias takdir, ya, maka mukmin dan kafir itu sama. Namun hukum syar'i itulah yang membedakan siapa yang mau taat, tunduk, patuh, ya, mengikrarkan diri untuk jadi orang yang patuh, maka dia orang yang beriman. Ya, meskipun setelah mengikrarkan diri mau patuh dan mengucapkan 2 kalimat syahadat ternyata ada beberapa pelanggaran, maka nanti pelanggarannya dilihat,
ada pelanggaran yang itu membatalkan ikrarnya dan ada pelanggaran kepatuhan yang itu tidak membatalkan ikrarnya. Maka hukum syar'ilah yang kemudian jadi tolak ukur pembeda mukmin dan kafir. Maka hukum syar'i inilah maka sebagian orang bisa menentangnya. Allah perintahkan sholat, maka orang bisa mengatakan saya nggak mau sholat. Allah perintahkan ayo puasa, maka boleh jadi ada manusia yang menolak, saya nggak mau puasa. Maka di sini dijumpai orang-orang yang menantang. Namun kalau dihukum kauni tidak bisa tidak dijumpai manusia-manusia yang bisa sombong dan menentang. Kemudian makna yang kedua dan tidaklah salah seandainya al-hakim kita maknai dengan zat yang maha bijaksana, dalam pengertian zat yang menetapkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Zat yang tidak melakukan satu hal, menetapkan satupun, menciptakan satupun atau menetapkan satupun aturan kecuali di balik penciptaan dan ketetapan tersebut terdapat hikmah, terdapat nilai-nilai positif yang boleh jadi orang mengetahuinya dan boleh jadi orang tidak mengetahuinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rupa untuk makhluk-makhluknya saat dia masih di dalam rahim. Sejak di dalam rahim telah diberi rupa tertentu. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan rupa setelah lahir. Namun dasar pokok rupa telah diberikan. Lain halnya dengan akal, kemampuan untuk berpikir. Manusia lahir sama sekali tidak punya kemampuan berpikir. Bisa kita katakan kemampuan berpikir manusia saat lahir nol. Baru setelah itu Allah berikan sedikit demi sedikit. Namun kalau rupa itu pokok rupa telah diberikan sejak di rahim. Maka seandainya Allah berkehendak boleh jadi rupa untuk manusia itu seperti kemampuan berpikir. Nanti baru kemudian bentuk tiba-tiba setelah keluar sedikit demi sedikit baru kemudian mulai hidungnya mau kelihatan dan seterusnya. Seandainya Allah berkehendak bisa demikian. Namun yang menjadi kehendak dan ketetapan Allah rupa telah diberikan sejak di rahim. Meskipun tidak menutup kemungkinan setelah keluar dari rahim terjadi perkembangan. Dan itu pun telah Allah tentukan. Ketika seorang itu keluar dari rahim, rupanya mana yang berkembang, bagian tubuhnya mana yang berkembang, mana yang tidak berkembang, telah Allah atur demikian apiknya. Rambut kepala Allah tetapkan berkembang pesat. Namun bulu alis tidak berkembang. Coba bayangkan seandainya bulu alis itu juga berkembang. Sebagaimana rambut kepala apa jadinya? Maka tentu bisa menakutkan. Maka kemudian boleh jadi kemudian ada yang berkembang, kemudian nanti ada titik akhirnya, ada titik hentinya. Kalau rambut berkembang tidak pakai titik henti, terus berkembang. Seandainya tidak dipotong, tidak tahu panjangnya seberapa. Namun gigi itu berkembang dan ada titik akhirnya. Coba gigi tambah panjang terus. Nanti proyek dokter gigi motong gigi ya. Karena tumbuh berkembang. Namun Allah Subhanahu wa taala ciptakan segalanya dengan sedemikian apiknya, sedemikian rupanya. Gigi berkembang namun ada titik berhentinya. Sudah titik berhentinya sudah tercapai ya sudah. Tidak kemudian berkembang terus panjang terus sehingga menakutkan. Maka demikianlah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka ayat ini menunjukkan bahasanya rupa yang dimiliki oleh makhluk itu adalah semata-mata dengan
perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mana yang rupanya itu kulit putih, kulit hitam dan seterusnya, itu semata-mata ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya kasih sayang Allah Azza wa Jal, yaitu dengan Allah memberikan rupa sejak di rahim, dan Allah tidak jadikan manusia itu keluar dari rahim ibunya dalam keadaan belum memiliki rupa dan bentuk. Meskipun seandainya Allah berkehendak, bisa saja manusia itu keluar dari janin, itu keluar dari rahim dalam keadaan belum punya rupa sedikit pun dan baru berkembang setelah keluar dari rahim. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan rupa sejak di rahim, sehingga ketika orang-orang pada jenguk bayi itu sudah bisa komentar dan memuji, cakep, ganteng, dan yang itu membanggakan dan menyenangkan orang tuanya. Coba kalau rupanya belum jelas, cuma kemudian buletan begitu saja, nah apa komentar orang-orang yang tilik bayi? Nggak bisa kemudian komentar karena belum tahu ini nanti cakep apa, kemudian bagaimanakah keadaannya. Maka bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala keluar dari rahim itu sudah punya bentuk yang sudah bisa dikomentari. Dan di sini Allah katakan bahasanya rupa itu kaifa yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Maka rupa yang ada pada janin dan bayi itu mengacu pada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengacu kepada perbuatan hamba. Maka orang tidak boleh komentar, ini kok banyak ganteng timer, bapaknya kok pintar timan ya. Nah, ini bayi ini kok ganteng, itu nggak bisa. Ini nggak bisa karena apa? Kaifa yasha, Allah kehendaki, bukan karena kehendak manusia. Bukan karena kehendak manusia, maka itu perkataan dan kalimat yang salah. Salah berdasarkan ayat, pakai ini kaifa yasha. Salah berdasarkan realita. Ternyata ya sama saja, yang pintar dan yang tidak pintar. Kalau memang jatahnya dikasih anak ganteng, yang ganteng. Kemudian dan demikian juga ayat ini menunjukkan adanya kehendak. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka di sini terdapat kaidah masyiatullah makrunatun bil hikmah. Yang namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti bergandengan dengan hikmah. Maka apa yang Allah kehendaki, maka ada manfaat yang terpuji, ada hal yang positif di balik apa yang Allah kehendaki. Ketika kemudian Allah kehendaki bahasanya ternyata anak tersebut lahir cacat, itu ada hal yang positif yang ada di balik hal tersebut. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin dengan hal tersebut untuk menghapus dosa-dosa orang tuanya. Allah beri ujian, anaknya lahir dalam keadaan cacat misalnya. Kemudian jelas atau kemudian maksud-maksud yang lain. Sebagai teguran bagi orang tuanya karena telah melalaikan Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian karena sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih ujian. Maka yang jelas semua yang Allah kehendaki ada hikmahnya, ada nilai-nilai positif di balik semua apa yang Allah tentukan. Kemudian berkenaan dengan bahasanya rupa itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka apakah hal ini menunjukkan tidak bolehnya berdandan, tidak bolehnya kemudian meningkatkan kualitas rupa dengan berbagai macam bentuk berdandan? Jawabannya tentu tidak bisa disimpulkan demikian. Bahkan berdandan satu hal yang memperbaiki penampilan fisik, satu hal yang Allah izinkan, satu hal yang Allah bolehkan, bahkan satu hal yang Allah sukai, sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang indah dan menyukai usaha yang dilakukan manusia untuk memperindah tampilan fisiknya dan tampilan lahiriahnya. Akan tetapi untuk mempercantik diri, memperbaiki penampilan, itu ada batasan-batasan yang Allah tetapkan.
Ada batasan-batasan yang Allah tetapkan. Ya, dan di antara batasan dan kaedahnya adalah dilarang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu untuk tujuan kecantikan dan keindahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih melaknat sejumlah perbuatan tertentu yang tujuannya adalah untuk mempercantik diri. Nabi katakan al-mughayyirati lil husni al-mughayyirati li khalqillah. Karena kecantikan dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kaidah penting berkenaan dengan masalah berdandan dan memperbaiki penampilan, maka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan itu dalam rangka untuk meningkatkan penampilan, maka ini satu hal yang terlarang. Dan yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kecantikan yang terlarang itu manakala bersifat permanen. Oleh karena itu jika tidak bersifat permanen maka diizinkan. Maka wanita diizinkan oleh syariat, bahkan dianjurkan untuk memberikan warna pada kukunya. Bahkan Nabi dikatakan bahasa itu adalah ciri pembeda tangan perempuan dengan tangan laki-laki. Ketika Nabi melihat ada seorang perempuan, namun tangannya itu kukunya tidak diberi warna, maka Nabi katakan, tangan laki-laki atau tangan perempuan? Ini seakan-akan kemudian Nabi menyampaikan bahasanya kalau tangan itu kukunya tidak diberi warna, image-nya adalah laki-laki dan bukan perempuan. Ya, maka ini adalah tentu terjadi perubahan namun bersifat sementara. Demikian juga Nabi menganjurkan agar uban itu yang putih diberi warna, diubah, disemir, namun dengan warna selain hitam. Ya, boleh jadi kemerah-merahan, agak pirang atau warna yang lain. Dan tentu semir itu bersifat sementara. Sehingga memperbaiki penampilan fisik yang bersifat sementara satu hal yang memperbaiki penampilan fisik untuk kemudian tambah cakep atau tambah cantik dan itu bersifat sementara, itu bukan mengubah ciptaan Allah yang terlarang, bukan bagian dari mengubah ciptaan Allah yang terlarang. Mengubah ciptaan Allah yang terlarang itu yang bersifat permanen. Ya, misalnya operasi plastik yang semula keriput kemudian jadi kenceng, itu bersifat permanen. Kemudian operasi plastik supaya buah dadanya kelihatan lebih besar, dikasih ini dan itu dimasuki apa yang bersifat, dan itu tentu bersifat permanen. Maka ini satu hal yang terlarang dalam syariat. Demikian juga terdapat beberapa model berdandan yang dilarang oleh syariat. Di antaranya adalah menyambung rambut, atau di antara bentuknya adalah wig, memakai wig. Demikian juga tato dalam rangka tujuan untuk mempercantik diri, sebagaimana perilaku orang-orang jahiliyah juga satu hal yang dilarang oleh syariat. Demikian juga mempercantik diri dengan mengerok alis atau bahkan menghilangkannya atau menipiskannya atau mengguntingnya, satu hal yang dilarang oleh syariat. Dan berkenaan dengan masalah ini, maka syariat membedakan antara kegiatan kemudian pengubahan fisik itu dibedakan antara jika tujuannya menghilangkan cacat atau mempercantik diri. Kalau tujuannya adalah menghilangkan cacat, maka bentuk-bentuk mengubah fisik satu hal yang diperbolehkan. Ada orang yang terlahir dalam keadaan sumbing, maka melakukan operasi agar supaya tidak terlihat sumbingnya, satu hal yang diperbolehkan. Karena itu dalam rangka menghilangkan cacat fisik dan bukan dalam rangka untuk mempercantik. Dan itu bukanlah mengubah ciptaan Allah, namun mengembalikan kepada ciptaan Allah. Normalnya ciptaan Allah bibir itu tidak sumbing.
maka sumbing kemudian dioperasi supaya nampak normal, maka itu tidak mengubah ciptaan Allah namun mengembalikan pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang yang terlahir kemudian di tangannya itu ada 6 jari, maka operasi untuk kemudian menghilangkan 1 jari satu hal yang tidak mengapa. Dan itu bukanlah mengubah ciptaan Allah namun mengembalikan pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciptaan Allah yang normal di satu tangan itu cuma ada 5 jari saja. Ya, maka dalam hal ini syariat membedakan antara mengubah ciptaan Allah dalam rangka menghilangkan aib, menghilangkan cacat, menghilangkan sesuatu yang memalukan, dengan mengubah ciptaan Allah dalam rangka untuk mempercantik diri. Kalau untuk meningkatkan kecantikan, meningkatkan kualitas cantik, maka itu terlarang, tergolong bahkan dosa besar. Adapun jika itu untuk menghilangkan cacat fisik, mengembalikannya yang hakikatnya adalah mengembalikan pada kondisi normal pada umumnya, maka itu satu hal yang diperbolehkan. Demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ba'da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.